Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Hayatur Rahman dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia kelas RA 7. Di sini saya akan memaparkan review materi yang telah saya pelajari selama mata kuliah Audit Sumber Daya Manusia. Kita akan mereview salah satunya yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia meliputi segala potensi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam satu organisasi atau masyarakat. Sedangkan manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM adalah suatu rumpun ilmu yang mengatur hubungan serta peran sumber daya. Dalam hal ini bisa disebut juga sebagai tenaga kerja yang dimiliki oleh individu agar dapat digunakan dengan efektif. Tujuannya untuk mencapai output yang diinginkan pada suatu organisasi atau masyarakat. Nah, menurut beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia, menurut para ahli yaitu dari Malayu SP Hasibuan yang mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Yang kedua ada Dexter. Manajemen sumber manusia adalah kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan karyawan atau aspek-aspek yang terdapat dalam sumber daya manusia seperti kondisi manajemen, pengadaan karyawan atau rekrutmen, penyaringan pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Nah, di sini ada pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan suatu proses sistematik dan formal yang didesain untuk mengukur biaya dan untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas keseluruhan program manajemen sumber daya manusia tersebut dengan kinerja organisasi di masa lalu. Kinerja organisasi lain yang dapat dibandingkan efektivitasnya dan tujuan organisasi merupakan suatu proses sistematik dan formal untuk kompatibilitas fungsi sumber daya manusia dengan tujuan dan strategi implementasi berbagai fungsi sumber daya manusia, kebijakan, dan prosedur sumber daya manusia serta kinerja setiap program sumber daya manusia. Nah, di sini ada definisi perencanaan audit sumber daya manusia. Perencanaan audit sumber daya manusia adalah proses yang terstruktur untuk mengevaluasi dan mengaudit sistem manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia di organisasi sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan, dan standar yang berlaku. Perencanaan audit sumber daya manusia memiliki beberapa kepentingan yang sangat penting bagi suatu organisasi, yaitu memastikan kebutuhan hukum, memastikan kepatuhan hukum, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko organisasi, meningkatkan kepuasan karyawan, mendukung perencanaan strategis, dan membangun kepercayaan dan kredibilitas. Pengelolaan Departemen Audit. Nah, pengelolaan Departemen Audit Internal merupakan aspek yang krusial dalam struktur tata kelola organisasi saat ini. Dalam hal ini, departemen ini sendiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala operasi dan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan standar dan ketetapan yang berlaku, serta mengidentifikasi atau memantau sebuah kemungkinan risiko yang akan terjadi. Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang terus berkembang seperti sekarang ini, fungsi audit internal menjadi semakin penting untuk menjaga integritas dan transparansi operasional serta keuangan perusahaan. Audit internal bukan hanya sekedar alat
untuk mematuhi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai mitra strategis manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sini ada kode etik dan standar audit (EPIP). Auditor APIP adalah pegawai negeri yang mendapat tugas antara lain untuk melakukan audit. Karena itu, auditor pemerintah dapat diibaratkan sebagai seorang yang kaki kanannya terikat pada ketentuan-ketentuan sebagai pegawai negeri. Sedangkan kaki kirinya terikat pada ketentuan-ketentuan profesinya. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa bagi pegawai negeri yang bertugas sebagai auditor, itu posisinya sebagai pegawai negeri adalah lebih utama dari tugas profesinya, tetapi menyatakan ruang lingkup kode etik yang harus diperhatikannya. Lebih luas dari profesi tertentu yang lain. Dengan terbentuknya Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPI, kode etik dan standar audit APIP yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas audit intern ialah Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau KEAIPI dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atau SAIPI. Di sisi lain, terdapat pula auditor pemerintah, khususnya auditor BPKPA dan akuntan. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, mulai dari BUMN atau BUMD, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Karena itu, auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan menaati Kode Etik Akuntan Indonesia dan standar audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Nah, di sini ada pengertian kuesioner audit. Kuesioner audit adalah daftar pertanyaan yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden mengenai berbagai aspek operasional dan keuangan organisasi. Pertanyaan ini dirancang untuk mengevaluasi sistem dan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dan potensi risiko yang mungkin ada dalam proses operasional perusahaan. Audit manajemen seringkali disamakan dengan audit operasional. Lingkup audit SDM terdiri dari 3 aspek utama, yaitu Human Resource Development, Human Resource Management, dan Human Resource Information System. Tujuannya yaitu mengumpulkan informasi, jadi mendapatkan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja, kepatuhan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kedua, mengidentifikasi risiko, yaitu menemukan area yang berpotensi memiliki risiko tinggi, seperti kecurangan atau kesalahan dalam pelaporan keuangan. Dan terakhir, mengendalikan kegiatan organisasi melalui fungsi pemeriksaan dan penilaian terhadap permasalahan organisasi. Agar sasaran fungsional dan tujuan organisasi tercapai, pengelolaan SDM di suatu perusahaan atau salah satu unit kerjanya untuk mendapatkan gambaran sejauh mana dukungan aktivitas-aktivitas tersebut pada pelaksanaan strategi organisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.